Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman Pro2. Welcome to Pro2 Goes to Campus, teman terbaik kamu. Akhirnya ya teman Pro2, yang sudah ditunggu-tunggu program andalan Pro2 FM yang pastinya ditunggu-tunggu juga sama teman-teman pelajar dan mahasiswa di Kota Tarakan. Ocha hadir nemenin kamu di Pro2 Goes to Campus lagi nih. Yeay. Hari ini spesial banget. Seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol seru dengan teman-teman mahasiswa ya. Dan kali ini yang bikin spesial tuh, kalau biasanya kita cuma ngobrol sama teman-teman mahasiswa aja, kali ini ditemenin sama dosennya juga. Jadi akan ada dua perspektif yang seru banget bakal kita kulik hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal ngobrolin apa aja sih, langsung aja dengerin kita di 107 FM. Bisa juga lewat aplikasi RRI Digital, dan pastinya bisa kamu tonton juga di YouTube RRI Tarakan Official. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa nih teman-teman, 3 tamu dari Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Kota Tarakan. Hai semuanya. Good morning. Good morning. Apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah sehat. Kompak banget ya jawabnya. Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih ya udah nyempetin waktu untuk main-main di Pro2 Goes to Campus. Makasih juga udah diundang. Iya dong pasti. Nah hari ini kita kan bakal ngobrol-ngobrol seru ya bareng teman-teman dan Kak Husnul nih sebagai dosen. Mungkin pertama kita perkenalan dulu ke teman-teman Pro2. Silakan sebutkan nama dan jurusannya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Asriani dari Prodi Sains Aktuaria. Wow, lanjut. Halo, perkenalkan saya Rahmatila Putri dari Prodi Teknik Kimia. Oke. Perkenalkan saya Kusnul Fatana, kebetulan saya dosen di Fakultas Sains, program studi Sains Aktuaria. Yeay, jadi kita akan ditemenin sama 3 tamu kita hari ini, teman Pro2 dari jurusan kimia dan aktuaria. Wah keren banget, pasti penasaran kan itu jurusan apa ya, soalnya masih belum familiar nih di telinga aku juga jujur. Nah mungkin kita bisa kulik dulu deh, alasan utama Kak Putri dan Kak Asriani itu kenapa memilih jurusan kalian masing-masing. Ya, jadi dari pribadi saya sendiri karena jurusan ini tuh baru saya dengar ya. Apalagi jurusan ini tuh salah satu-satunya kampus yang memiliki jurusan sains aktuaria daripada kampus-kampus lain. Iya. Nah, saya juga dalam sains aktuaria ini saya sangat minat dengan keuangan. Nah, apalagi sains aktuaria ini adalah jurusan yang memiliki gabungan kayak jurusan ekonomi, statistika, matematika gitu kan. Oke, jadi lebih ke hitung-hitungan ya. Iya. Aktuaria itu ternyata tentang ekonomi, matematika dan lain-lain. Oke, kalau dari Kak Putri gimana Kak Putri? Saya juga mengambil jurusan Teknik Kimia ini. Dia satu-satunya jurusan yang ada di kampus ini yang di Kaltara. Terus dia lingkup kerjanya itu luas. Iya. Dan kebetulan saya juga seneng kerja lapangan yang gitu, kayak di Pertamina, di rumah sakit juga bisa. Oke, gitu. nyasarnya nanti setelah lulus pengen ke situ ya. Iya. Makanya pilih itu. Wow. Tapi kalau aku dengar dari nama jurusan kalian aja aku udah pusing duluan, guys. Kimia, terus hitung-hitungan. Aduh, nggak cukup ini kayaknya otak aku prosesnya ya. Nah, kalau flashback ke SMA nih, emang jurusan ini udah emang kalian incar dari masa SMA atau baru tahu setelah lulus nih, searching kira-kira apa ya yang menarik kayak gitu nggak? Baru tahu setelah lulus. Setelah lulus. Oke, gimana tuh ceritanya? Waktu itu saya di kontak sama salah satu dosen Instekmu, ditawarin buat masuk kampusnya Instekmu. Nah, terus dikenalin beberapa jurusan. Kebetulan saya dengar ada teknik kimia, jadi saya lebih ngambil teknik kimia. Wow, tertarik ya? Iya. Jadi ditawarin dulu nih, baru Iya. kamu searching dulu nggak atau gimana? Iya, searching dulu. Terus gimana ekspektasi kamu setelah sebelum masuk ke teknik kimia tuh? Pikirannya kayak gimana ya nanti belajarnya?
ekspektasinya sebelum masuk di jurusan itu gimana bayangan kamu? Iya, bayangannya mungkin kayak sulit ya kalau teknik kimia didengar, tapi setelah masuk ke teknik kimia jurusannya nggak terlalu yang semengerikan orang pikirkan gitu. Itu karena kamu pinter kali. Langsung tenang gitu ya. Iya, mungkin cocok sama kamu. Feng shui-nya cocok. Oke, kalau dari Asriani gimana? Kalau dari saya sih Kak ya saya ketemu langsung sama dosen-dosennya dan menawari saya juga nawari kampus tersebut. Nah, nah saya juga tuh pertama minatnya di sains aktuaria karena kayak jarang gitu kan jurusannya. Nah, pas saya cari tahu tentang sains aktuaria ini ternyata tentang keuangan. Jadi saya sangat minat gitu. Oke, emang dulu sekolah SMA di mana? Di salah satu SMA Negeri 1 Tarakan. Oke, jurusan IPA. Iya. Pantasan, cocok. Jadinya pas dengar hitung-hitungan lagi ya udah gas aja ya gak sih? Asik. Nah, setelah kalian masuk nih, mungkin ada hal-hal yang bikin kalian shock nggak atau mengejutkan gitu yang kalian temui setelah masuk di jurusan masing-masing? Kalau saya karena pas SMA itu kan kayak nggak terlalu banyak ya mata pelajaran, apalagi kayak udah umum gitu kan. Kalau di sains aktuaria ini kita mungkin belajarnya agak banyak mata pelajaran gitu, tapi ya di bawah santai aja karena dosen-dosennya juga kan kayak baik-baik semua, enjoy Cool ya, semua. asik ya. Iya. Ini yang di sebelah langsung senyum-senyum. Supaya nilainya baik. Wah, terus apalagi? Ya baru tuh teman-temannya juga kan kayak asik-asik semua, bisa Oke. diajak kerja sama juga, diskusi gitu kan. Jadi seru ya. Iya, seru. Kalau Putri, ada pendapat lain yang mengejutkan di teknik kimia? Sama aja Kak kayak Sama Asriani. aja ya, pokoknya seru, teman-temannya juga, dosennya seru. Oke, itu sudah kita tanya-tanya nih ke mahasiswa. Sekarang kita geser ke samping aku nih teman Pro2. Kita tanya gimana pendapat dosennya. Untuk Kak Husnul, aku panggil Kak aja ya. Kak Husnul bisa cerita dikit nggak nih tentang pengalaman Kak Husnul selama mengajar di Instekmu Tarakan, terutama sebagai dosen sains aktuaria tuh. Oke, baik. Untuk pengalamannya sih sebenarnya ya, kalau dibilang mahasiswa tuh kejut nggak kalau ketemu sama dosennya, saya sebenarnya sebagai dosen tuh terkejut juga karena kan posisinya di Instekmu ini tuh kita nggak yang full mahasiswa, ada juga orang pekerja gitu. Karena kan kampus kita itu kan kampus hybrid ya. Jadi ada yang online, ada yang offline gitu. Jadi kita tuh kadang ternyata ini mahasiswa saya umurnya segini gitu. Dan saya senangnya di Instekmu itu adalah minat mereka belajar, walaupun ibaratnya usianya sudah di atas 30 dan 40, mereka tetap mau mencari ilmu, itu dia. Makanya jadi pengalaman saya belajar tuh selain bukan saya yang ngajarin mereka, tapi mereka yang ngajarin saya gitu kan. Jadinya belajarnya sama-sama gitu. Keren. Makanya itu pengalaman pribadi yang paling mengesankan lah ya kalau di Instekmu itu gitu. Jadi ternyata ada juga nih anak muridnya ternyata lebih tua daripada Kak Husnul Iya, ya. benar. Ada yang 50 tahun ada. Masa? Iya, benar, ada di sains aktuaria ya. Iya. Nah, tuh Wow, keren banget. Masih semangat gitu ya masih kuliah. semangat dia kuliah. Saya sampai kayak maksudnya orang yang seumur ini aja dia semangat kuliah, apalagi belajar. kalian yang masih muda harusnya lebih semangat lagi gitu kan. Jangan mau kalah sama yang orang tua gitu kan. Makanya di situ yang hal yang paling keren ya, ternyata di Instekmu tuh begini gitu. Jadi banyak pelajaran dari Instekmu. Wow, luar biasa sekali tuh. Pernah ngerasa segan nggak nih pas ngajar mahasiswa yang ternyata lebih tua nih daripada Kak Husnul sendiri? Oh, segan banget. Malah tuh kayak ada mahasiswa tuh yang temannya orang tua saya, temannya mertua saya, ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika ketemu tuh, ini dosennya. Oh iya Pak. Jadi segannya luar biasa. Cuman mau kayak mana ya gitu kan, tuntutannya saya harus mengajar seperti itu. Jadi wah, itu yang aku penasaran, di ruang kelas manggilnya apa? Itu teman-teman jangan-jangan manggilnya Dek Husnul. Wah, gimana tuh? biasanya sis gitu ya. Ya tetap Bu, formalitas gitu ya, tetap Ibu ya, gitu wah. kan. Cuman kalau di luar ya kita tetap teman, tetap nongki bareng gitu ya. Itu Cuman, serunya sih, nongkrong bareng dosen nih. Seperti Oke, itu. wah, menarik sekali ya pembicaraan kita ini. Terus yang bikin Ibu tertarik nih, Kak Husnul. Kak Husnul tertarik. Jadi kebawa aja jadinya. Kak Husnul tertarik dengan bidang aktuaria ini apa? Awal saya
melamar di sana itu kan awalnya saya tuh harusnya di biokewirausahaan ya, kan ada jurusan biokewirausahaan tentang bisnis gitu. Cuman karena saya sendiri orang keuangan, jadi saya dibawa ke sains aktuaria. Awalnya juga saya begitu, aktuaria ini apa sih? Makin mendalam saya pelajari. Akhirnya saya tertarik. Ternyata kita bisa melihat masa depan di pembelajaran itu. Nah, Gimana tuh? Jangan-jangan ramalan zodiak nah, nih. itu dia. Jadi Apa? di aktuaria itu kalau misalnya kita tuh bisa melihat masa depan, kalau pakai keuangan ya gitu kan. Kita lihat dari masa lampau, masa kini, dan nantinya kita akan bisa tahu di masa depan tuh akan seperti ini, pertukaran Prediksinya uang, iya, gitu ya. prediksinya. Oke. Terus Akhirnya setelah saya pelajari dan saya cuma coba bikin buku, saya mencoba belajar ulang nih, jadinya kan jadi kayak belajar ulang. Ternyata keren banget ya jurusan ini, walaupun terkadang orang masih banyak yang belum tahu apa sih jurusan aktuaria itu gitu ya, walaupun padahal kementerian juga sudah memberitahu bahwa di setiap perusahaan baik BUMN maupun BUMD tuh harus ada tuh jurusan aktuaria. ternyata gitu. harus wajib ya Iya. di setiap kampus gitu. Bukan di setiap Atau- kampus, di perusahaan baik BUMD maupun BUMN tuh harus Ah, ada gitu lulusan kan. Iya, dari sains aktuaria Oke, gitu. oke. Makanya jadi saya bilang ternyata nggak salah sih kalau saya ngajarnya di sini gitu. Saya juga belajar masalahnya kan, jadi senang gitu kan ya. Saya punya pelajaran baru, pengalaman baru gitu. Lebih mendalami keuangannya juga. Ternyata gitu. sangat dibutuhkan juga ya di Sangat. instansi-instansi besar. Contohnya kayak di tahun lalu itu ada penerimaan PNS itu dibutuhkan kayak 4, yang daftar tuh cuma 2 karena memang lulusannya belum terlalu banyak. Wah, gitu. jadi masih terbuka lebar banget nih buat Banget, teman-teman. sebenarnya. Saingannya masih sedikit, ayo kencengin lagi langsung daftar Instekmo. Cuman memang kan orang udah ngelihat namanya, aduh ilmu gabungan nih harus belajar ini. Iya, Sebenarnya iya. enggak gampang karena kita tuh udah punya aplikasinya semua, tinggal kita pinter-pinter aja gitu. Tinggal kan, semangat ya. dari teman-teman lagi Benar, aja. gitu. Oke, wah keren banget. Nah, selain kuliah nih, kembali ke teman-teman Putri dan Asriani, kegiatan yang paling kalian sering ikuti di kampus apa aja? Organisasi sih Kak. Organisasi, Iya. aktif di organisasi apa aja tuh? Di himpunan mahasiswa. Hima. Iya, Oke. sama BEM juga. BEM juga. Wow, luar biasa. Jadi pengalaman yang paling berkesan selama ikut organisasi apa aja tuh? Ya, pengalamannya sih kalau dari saya sih sering diskusi gitu kan, apalagi kalau misalnya kegiatan-kegiatan kita tuh kan Iya. kalau dilakukan sendiri kan pasti nggak bisa gitu kan, jadi harus lebih kerja sama teman-teman, apalagi kami juga sering kegiatan-kegiatan di luar. Oh, sering juga ya Iya. kegiatan-kegiatan di luar. Kalau Putri? Iya, sama kita kalau anak BEM rutin tiap Sabtu itu kegiatan kajian, Kak. Oh, kajian. kajian bareng gitu. Wah, seru sharing-sharing gitu ya. Iya. Bareng teman-teman. Jadi pengen kuliah lagi jujur. Ayo kuliah Tapi aku lagi. mau skip skripsinya. Kalau di Instekmu itu Kak, jadi ada beberapa jurusan itu dia tidak melakukan skripsi. Oh, beneran. Benar. Jadi kayak di biokewirausahaan itu mereka menciptakan suatu produk, THP juga seperti itu. Bahkan teknik kimia juga seperti itu. Jadi mereka menciptakan produk yang teruji. Jadi tidak ada skripsi, palingan cuma hanya laporan untuk kegiatan itu kan gitu. Oh, jadi bisa dalam bentuk kegiatan yang langsung terlihat secara nyata ya. Iya, benar, Terus, seperti wow, itu. Jadi lu makin seru dong Iya, kuliahnya. makanya itu. Ya, jadi pengen. Ayo mari kan bisa sambil kerja. Oke, kalau dari sisi Kak Husna sendiri gimana nih? Kakak ngelihat pentingnya mahasiswa ikut organisasi selain kuliah? Penting banget sih Kak, karena kadang-kadang tuh ya mahasiswa tuh kalau masih awal-awal kuliah tuh terkadang kan mental tuh belum terbentuk ya. Tapi kalau ketika mereka sudah di organisasi, mereka akan ketemu beberapa banyak watak gitu ya. Dan dari situlah mereka nanti belajar, untuk menanggapi si Asriani nih seperti ini, menanggapi Putri ini seperti ini. Jadi penting banget untuk mereka di organisasi itu, apalagi mereka harus saling berkoordinasi, musyawarah. Kan musyawarah tuh nggak mungkin Asriani bilang saya pingin melakukan ini, terus Putri bilang tidak boleh seperti ini. Nah, bagaimana cara solusinya? Nah, di situ makanya saya bilang penting banget kalau kalian tuh ikut organisasi, karena kebetulan saya juga pembina himanya kan Mbak. Oh iya, kebetulan. Iya. Wah, seru. Terus Kebetulan saya pembina himanya juga, jadi di situ ya
walaupun kadang tuh ada saling ego ya, namanya baru lulus SMA tiba-tiba langsung harus kayak gini, musyawarah apa segala macam, ya itulah saya bilang disitulah seninya, kalian harus bisa musyawarah, kalian harus bisa cari solusinya mana yang terbaik, saya bilang begitu. Keren nih, langsung dapat tutor lagi dari sini. Emang sering kayak gini ya, tiba-tiba ngasih tutor di mana aja gitu. Iya, biasa kayak gitu. Udah biasa kayak gitu. Kebal sudah kalian ya. Diomelin gitu ya. Tapi untuk kebaikan bersama ke depannya mungkin akan diingat nih wejangan-wejangan dari Kak Husnul. Amin. Nah, menurut Kak Husnul nih, ada nggak keseimbangan ideal antara akademik dan non akademik bagi mahasiswa? Kalau dari saya sendiri sih namanya akademik, kalau saya ya menganut yang namanya lebih dulu adab daripada ilmu. Jadi ketika misalnya biar kamu ilmunya tingginya setinggi langit, tapi kalau kamu nggak ada adab sama mahasiswa, sama dosen gitu ya, makanya saya bilang semua itu tetap harus selaras. Walaupun kamu berprestasinya luar biasa seperti apa, tapi kalau misalnya kamu nggak ada adab, ya tetap ya kita tuh dosen-dosen, walaupun ya kita ini lebih muda, setidaknya tuh tolong baiklah ibaratnya kan kayak gitu dulu. Kalau keselarasan antara akademik dan non akademik, saya bilang harus imbang. Karena apa? Karena nggak selamanya di dunia ini tuh kamu harus dengan akademikmu, nggak selamanya juga kamu di dunia ini kamu dengan non akademikmu gitu kan. Jadi kamu harus selaras, ibaratnya 50-50 lah ya, dunia dan akhirat. Bener. Itu kan gitu. Setuju. Jadi ini sebenarnya mahasiswa jangan pulang kampus gitu. Datang ya. duduk pergi udah. Kadang-kadang tuh malahan ya ini jadi ngungkit. Nggak kenal ini dosen siapa, ini siapa gitu kan ya. Cuman terkadang ya kita juga sebagai dosen nggak juga harus kamu ya dosen kita harus diturutin harus gini-gini, dihormatin enggak banget gitu. nih. Enggak juga gitu. Enggak semuanya kan seperti itu gitu. Yang setidaknya ya selaras lah ya. Gitu. Yang penting sopan santun. Kita kan harus sopan santun sama semua orang bener. ya. Nggak harus dia lebih tua, lebih muda, pokoknya semua orang sama rata. Jangan kan gitu, saya juga sesama dosen tuh saya bilang jangan terlalu kasar-kasar lah sama mahasiswa, toh dia juga yang nganu kita gitu kan ya. Tetap kita harus ya hormatin juga dia gitu kan. Kalau kamu mau dihormatin ya kamu hormatin dulu gitu kan ya. Saya bilang gitu. Setuju bener banget. Kan? Nggak cuman kita mentang-mentang kita dosen gitu ya. Terus kamu harus hormatin saya, nggak bisa dong. Kamu kan mau hormatin dulu orang lain. Kasih dulu contohnya gitu kan. Itu dia. Kasih dulu contohnya. Benar. Karena banyak nih ya, mungkin teman-teman mahasiswa lain sering koar-koar di media sosial. Merasa kayak aduh kok ini dosennya susah banget sih dihubungin dan lain. Kayak seakan-akan kita harus banget menyembah gitu. Iya. Mungkin itulah tanda kutipnya ya. Tanda kutip. Gitu. Jadi mungkin mahasiswa ngerasa ada jarak nih dengan dosen dan mahasiswa. Iya, Padahal, saya juga nggak menyalahkan mahasiswa sih kalau untuk hal seperti itu kan ya. Apalagi mahasiswa kan belum tentu memahami karakter dosennya ini bagaimana sih gitu kan ya. Jadi bagi kita yang udah makan asam garam pahitnya perkuliahan ya kasih tahu gitu kan ya ke mahasiswanya bahwa nanti kalau bimbingan tuh yang seperti ini, apa tuh seperti ini. Alhamdulillahnya kan saya sebelum di Instekmu saya dulu juga pernah ngajar di salah satu kampus juga kan ya. Saya juga punya anak bimbing. Sampai sekarang pun saya masih berteman dengan anak-anak bimbing saya. Wow, sampai saya antar mereka dengan toganya, saya tetap berteman. Saya masih bilang diingat gitu. juga. Makanya itu. Jadi saya bilang saya tuh selalu menghormati mereka. Jadi makanya kenapa mereka masih juga menghormati saya gitu kan. Jadi janganlah kayak misalnya mahasiswa tuh dianggap remeh, mentang-mentang udah salah apa-apa kayak gini. Aduh saya nggak bisa kayak gitu. Saya bilang saya juga dulu pernah berjuang masalah skripsi itu, saya pernah berjuang sakitnya. Yang saya pikir tuh adalah orang tua mereka. Iya kan? Benar banget. Orang tua mereka tuh pasti kasihan. Kok kamu belum lulus? Mentalnya juga lagi ditanya gitu kan. Nah, makanya kembali lagi ke mahasiswanya. Kalau mahasiswanya sudah sampai dihubungin dosennya tapi hilang ya, itu saya angkat tangan. Ini dari kesadaran masing-masing aja. Itu sudah kan Kak. Tapi kan nggak semua orang seperti itu kan Kak, gitu. Jadi ya udahlah, kadang-kadang saya juga ngingatin sesama dosen. Tapi terkadang ada juga mahasiswa yang alah siapa sih Allah gitu kan ya. Waduh. Siapa Allah sih, aku loh di luar tuh sebagai ini, aku loh sebagai ini gitu. Oh ya jadi ya udahlah kan kita udah
di batas kemampuannya kita ya kayak Yang gitu. penting sekadar mengingatkan aja ya Kak. Yang penting kan Luar udah biasa. sesuai lah ya, udah berusaha lah ya Kak ya. Benar. Dan Gitu. iya pokoknya kayak gitu deh teman Pro2. Menarik banget ya, tadi kita udah dengerin cerita dari Putri Asriani dan Kak Husnu soal kehidupan mereka di kampus. Dari cerita sibuknya mereka kuliah, organisasi dan kegiatan-kegiatan lain ya, interaksi dengan mahasiswa, dosen dan teman Pro2. Masih panjang nih obrolan seru kita, jadi kamu jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar aja. Mungkin buat kamu yang pengen ngambil cemilan, ngopi-ngopi dulu silakan, dikasih waktu. Abis itu balik lagi nonton kita di sini, dengerin kita di sini hanya di 107 FM. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro2. Papi, Devi, Aku di Pro2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Satu Pro2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Hai teman Pro2,
welcome back to Pro2 Goes to Campus. Masih bareng teman-teman dari Instekmu Kota Tarakan. Yeay, masih ada Putri, Asriani, dan Kak Husnul nih bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Kalau tadi sesuai janji aku ya teman Pro2, kita bakal bahas tentang kegiatan mereka lagi yang lebih dalam, yang seru pastinya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin kita terus di 107 FM atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital, dan bisa pastinya kamu tonton lewat YouTube RRI Tarakan Official. Yuk kita lanjut ngobrol barengnya nih. Sekarang aku mau tanya nih, balik ke Kak Putri dan Kak Asriani. Aku dengar kalian ini kan aktif di organisasi ya. Ada kegiatan-kegiatan seru nggak yang udah dilakukan, atau mungkin kedepannya ada project yang ingin kalian lakukan gitu untuk teman-teman Pro2 juga lebih tahu kalian ngapain aja nih di kampus gitu. Ya, izin menjawab. Kalau saya pribadi sih, saya ikut organisasi himpunan mahasiswa di Sains Aktuaria. Nah, pengalaman saya juga di Sains Aktuaria ini kayak sebagai kepanitiaan gitu. Nah, beberapa kepanitiaan ini saya dipercayain sebagai dokumentasi. Jadi saya belajar tentang kayak ngedit-ngedit, kayak buat brosur gitu. Ya intinya dipercayain di bagian Pupdok ya. Iya. Wow, keren banget. Itu sibuk banget sih. Iya. Itu baik dari awal sampai akhir Pupdok itu nggak pernah istirahat. Iya. Ngedit terus. Iya. Jadi semangat ya. Kuat-kuatin. Oke, kalau Kak Putri gimana? Ada kegiatan seru di kampus sebagai mahasiswa BEM ya? Kalau nggak salah tadi, iya. Kegiatan ngopi bareng Kak tiap Sabtu kita. Di mana tuh? Di kampusnya Instekmu. Oh, di Instekmu. Iya. Bahas apa aja kalau kegiatan ngopi bareng itu? Itu beda-beda ini sih Kak. Biasa tiap Sabtunya kajiannya beda-beda. Kajiannya beda-beda. Pembahasannya beda-beda gitu. Menurut kamu yang paling seru, atau kamu pernah nggak yang ngasih materi kajian gitu, pernah nggak? Enggak, dia ada ustadznya langsung Kak. Oh, iya. Oh, datang ustadz. Iya, itu dosen juga di kampus. Oke, jadi kajian tentang keagamaan ya? Iya benar. Oh gitu, aku pikir kajian-kajian antar mahasiswa gitu. Ternyata ada juga dosennya juga ikut ya. Wah seru banget, berarti hubungan antara mahasiswa dan dosen ini erat banget di Instekmu ternyata. Banget, Kak. Jadi kayak bestie. Iya benar. Wah seru banget. Nah selain itu juga nih Kak Husnul, aku tadi malam sudah dikirimin sedikit spilan kegiatan dari teknik aktuaria. Sains Aktuaria. Sains Aktuaria, I'm sorry. Dia ada kegiatan analisis risiko di asuransi dan keuangan. Itu gimana ceritanya Kak? Jadi itu kan kalau misalnya maraknya ya, ibaratnya kita bilang lagi tuh maraknya masyarakat itu kadang yang nggak tahu asuransi yang seperti apa sih yang bagus diambil, seperti itu kan, resiko-resikonya tuh apa saja, karena kan kadang melihat oh ini bagus nih nanti begini, preminya begini, jaminannya begini, tapi dia nggak tahu resiko yang dibalik dari kamu memutuskan mengambil asuransi ini tuh seperti apa gitu kan. Banyak masyarakat masih awam akan hal-hal seperti itu. Nah itulah yang kadang saya lakukan sama mahasiswa itu, bahwa kita tuh harus tahu resiko apa yang dibaliknya itu dan jangan pernah membohongi gitu kan. Betul. Nah jadi makanya kita jadi penganalisisnya resiko ketika kamu ngambil asuransi jaminan kesehatan akan ada apa resiko-resiko dibaliknya. Contoh yang marak sekarang kayak BPJS, orang-orang pada teriak, kita sampai nyebut oknum nih ya, teriak gitu kan ke rumah sakitnya, ini nggak di cover, ini nggak di cover. Nah kamu harus lihat dulu ketika kamu ngambil asuransi itu dibaca semuanya apa penyakit-penyakit yang tidak diklaim dalam asuransi itu kan resiko ya, itu risk jadinya kan. Nah makanya itu, jadi disitulah di aktuaria itu kita belajar tentang hal-hal yang seperti itu. Makanya kenapa saya bilang kita harus bisa baca masa depan, karena kita lihat dari hal-hal yang ini, masa lalunya, masa kininya. Nah berarti nanti di masa depan bisa jadi ada beberapa lagi penyakit yang tidak akan diklaim gitu kan. Dilihat lagi, oh yang diklaim itu ternyata ketika kamu asuransinya yang di harga misalnya 20.000, terus penyakitmu di harga 50.000, bisa jadi kan tak terklaim gitu, resiko-resiko yang seperti itu. Nah makanya itu di aktuaria tuh kamu harus pintar nganalisis hal-hal yang seperti itu. Nah sama juga keuanganmu, jangan sampai nanti kamu ketika punya keuangan yang di 10.000 tiba-tiba pengeluaranmu di 20.000. Nah itu bahaya tuh, dan itu sering terjadi. Itu sering
sering terjadi. Sering terjadi banget. Makanya itu jadi di aktuaria tuh belajarnya ya kayak gitu. Makanya kadang saya ngajak juga sama teman-teman. Saya nyebutnya mahasiswa itu adalah teman-teman saya karena mereka juga belajar gitu kan. Dan saya pun belajar dari mereka. Kalau sama Asriani kemarin itu kita kadang kuliah bisa sampai maghrib gara-gara tuh nyari data. Saya sudah ngajarin mereka untuk kayak buka bursa efek gitu ya. Untuk kamu harus tahu di perusahaan ini tuh bagaimana keuangannya dia, resiko-resiko apa yang udah dia lewati sampai dia bisa bertahan. Saya bilang gitu. Nah, jadi di analisisnya itu yang lama sebenarnya. Iya gitu kan karena kan kita harus ngelihat di tahun ini bagaimana gitu ya. Terus sampai senyum-senyumnya. Ada penurunan apa peningkatan? Gitu. Ada penurunan atau nggak ada peningkatan terus nanti dihitung rata-ratanya kira-kira dia bisa nggak nih ngebantu nih ya contoh lah kita punya perusahaan ternyata pendapatan kamu di 30.000 tiba-tiba gaji karyawan kamu di 40.000 gimana nih caranya gitu kan ya bangkrut dong gitu. Itu makanya dia jadi dianalisis tuh teman-teman tuh saya kayak gitu kemarin juga mereka barusan ada saya buat penelitian itu tentang pertumbuhan Indonesia dengan pendapatan gitu ya. Nah, jadi tuh pelan-pelan saya pelajari sama mereka. Saya kalau ke mahasiswa itu kita belajarnya jarang by teori, tapi saya by jurnal gitu kan ya kita langsung buka. Datanya valid ya. Kamu harus lihat langsung nih lihat nih apa kejadian-kejadiannya, bagaimana mereka mencari solusinya gitu. Datanya yang nyata udah terjadi kayak gitu. Dianalisis. Ya walaupun sebenarnya Bu kayak mana ini Bu. Jadi penasaran sama Asriani, pernah nyerah nggak kayak Bu aku mau pulang Bu? Pernah sampai maghrib. Pernah kayak Bu udah tolong cukup. Pernah udah sering kayak ya, gitu sering udah ya. sering. Dari pagi tuh mereka bisa tuh saya bilang bisa nggak kita mulai kuliah ini dari jam 10 ya Bu bisa gitu sampai maghrib tuh. Kuliahnya itu 1 hari. Sebenarnya tuh kuliah tuh kita kan cuma sejam 2 jam gitu ya. Cuman karena kita tuh kayak mau ada project, mau bikin data, mau menganalisis maksud saya supaya nanti kamu di semester akhir tuh kamu nggak akan kaget sama yang namanya jurnal, kamu nggak akan kaget sama yang namanya data. Jadi dari semester 2 ya udah ya dari semester 2 saya sudah saya sudah suruh mereka buka jurnal. Saya sudah suruh mereka walaupun jurnalnya bahasa Inggris tetap kamu harus pelajari kayak mana. Mau kamu Google Translate mau kayak mana, Bu, ini kayak mana daftar pustakanya. Cari saya bilang gitu. Berusaha karena kalau kita nanti kalian di skripsi itu ketika saya bilang pembimbing bilang oke nih ACC, pengujimu belum tentu bilang ACC. Iya kan? Ini kayak kuliah terbuka enggak sih kita di sini teman Produa? Lanjutkan kan? Lanjutkan. Jadi makanya kadang-kadang Bu boleh nggak pulang aja sudah nih Bu ya kalau udah capek udah kita pulang kalau masih sanggup ayo nanti gemetaran udah pucat nih kadang kita sambil saya tuh di ruangan saya sampai hemper tikar kita kerja bareng. Waduh. Gitu bawa laptop masing-masing ayo kita kerja bareng di mana titik kelemahannya nanti kita cari sama-sama belajarnya sama-sama saya itu nggak gitu. Asal kayak nyuruh aja cari ini tapi ditemani tapi saya tuh kasih dulu dapat nggak kalau belum dapat cari dulu saya sampai mereka mentok baru saya akan turun tangan biar belajar banget ya, luar biasa. Gitu. Nah menurut Kak Husnul nih nilai atau karakter apa yang penting untuk mahasiswa sekarang supaya mereka tuh bisa membawa perubahan atau lebih inovatif lagi itu gimana? Kalau nilai ya kembali lagi saya tuh menjunjung tinggi yang namanya adab ya. Tapi kalau untuk masalah di akademik ya kita membahasanya ke akademik mereka itu kalau saya bilang tuh lebih antusias ya sama pelajaran karena terkadang mereka tuh lihat nama mata kuliah aja udah lemes. Iya benar. Nah, iya kan? Lihat nama mata ya kuliah kan? tuh lihat nama mata kuliah udah lemes tambah lagi ngelihat ya Allah dosennya Kusnul Fatanah gitu kan ya. Astagfirullah. Udah ditandain ya kasih guys. Astagfirullah Kusnul Fatanah ini harus berapa buku yang harus kita baca gitu ya. Saya tuh di awal tuh saya langsung ngomong ke Asriani gitu ya pengalamannya Asriani saya akan ngajar pakai buku ini silahkan check out dimanapun itu minggu depan itu buku harus sudah ada. Kita belajar bareng, saya bilang begitu. Jadi kita akan kulik buku itu sampai habis, saya bilang begitu. Jadi nggak lagi yang harus cari di sini. Jadi sebelum saya masuk, saya harus cari dulu mana buku yang baik untuk mereka pelajari. Jadi kalau misalnya kadang dosen sering pakai
PowerPoint atau saya manusia paling jarang ya. Iya. Lebih suka pakai buku langsung Iya, ya. buku langsung, dan saya kadang-kadang langsung kayak gini, gimana dapat nggak jurnalnya yang berkaitan dengan ini, Oke. dapat nggak datanya. Saya data itu juga saya nggak pernah yang namanya dilampau-lampau. 5 tahun ya, 5 tahun saya bilang gitu. Paling lampau kalau buku 10 tahun ya, saya bilang gitu, supaya nggak kaget, karena kan kita gitu ya. Benar. Kan? Kadang tuh sudah nggak relate Iya, sebenarnya. makanya saya bilang, Bu, kenapa sih kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa sih Bu kalau jurnal itu harus 5 tahun, saya Iya. bilang. Kita bahas tentang COVID ya, saya bilang Iya, gitu. iya. Perkembangan ekonominya itu, saya bilang gitu, sampai di detik ini aja ekonomi kita masih belum baik. Padahal COVID-nya sudah di tahun kapan? Sudah 5 tahun Nah, lebih ya. makanya Oke, itu, makanya saya bilang kestabilan itu tidak akan bisa terhitung kalau dia itu kamu cuma hitung 1 atau 2 tahun. Beda sama perusahaan, yang kamu hitung ini adalah suatu daerah, suatu negara gitu kan. Beda produk ya yang diciptakan. Kalau produk kan teknik kimia produk ya gitu kan ya, produk apa yang mereka buat. Tapi kalau di sains aktuaria kamu berat, saya bilang gitu. Nah, jadi kenapa saya jadi keras di awal, karena kamu harus ngelewatin yang berat-berat ini loh, ibaratnya jalan kerikilnya ini masih panjang sebelum jadi aspal gitu kan ya. Jadi ya udah, mau kamu nangis mau bagaimana nggak apa-apa, nanti di akhir kamu enak kok, saya bilang gitu. PKL-nya nanti nggak bingung, saya bilang gitu. Di akhir nanti baru dipetik semua makanya. itu berdarah-darahnya sebelumnya. Benar, nanti makanya bersenang-senang itu. kemudian. Asik. Makanya kan jadi tuh apa ya ibaratnya. Tapi kadang tuh ada juga mahasiswa tuh yang kita ngelihat dari semangatnya udah pinter ini anak ini. Kita kan gitu ya, udah tahu ya. Udah ditandain. Pinter anak ini. Ada juga tuh yang kadang memang dia agak maaf ya, kurang gitu kan ya. Tapi dia tuh mau bertanya terus, oh ini anaknya mau tahu kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya kita nih sebagai dosen juga harus bisa baca karakter ya, karakter anak-anak. Oh yang ini nih memang agak kurang, tapi dia mau bertanya terus, mau tahu kayak gitu. Tapi ada juga mahasiswa yang lari-larian. Jadi sebenarnya itu nilai ya, Iya. atau karakter yang penting bagi mahasiswa. Gak apa-apa, gak terlalu pintar, nggak gak apa-apa. apa-apa. Yang penting mau belajar. Dan rajin sih lebih baiknya, rajin kan. Iya, itu paling penting. Kalau dia nggak rajin susah juga sih, nggak pernah ada di Setuju, kampus gitu kan ya. Berarti emang dirinya aja nih yang gak bener. mau. Wah keren. Kalau dari Putri dan Asria nih, menurut kalian kan kalau tadi dari Kak Husnul adalah nilai yang penting untuk mahasiswa rajin dan mau belajar. Kalau kalian nih, skill atau pelajaran hidup apa yang sudah kalian dapatkan selama di kampus yang bisa kalian petik? Kalau saya sendiri ya dari awal saya masuk kampus ini yang saya dapat itu pengalaman Kak. Jadi yang dari sebelumnya saya belum dapat, saya bisa dapat di kampus. Kayak misalnya saya tuh dulu kurang percaya diri. Jadi sekarang ini ya mulai beradaptasi sama seseorang maupun yang lainnya gitu. Ini kayaknya nggak kelihatan sih, kayak takut-takut ngomong di depan umum. Iya. Aku ngeliatnya kayak wah udah pede sih gitu. Masih belajar Kak. Iya. Tapi keren, dilatih terus dan akhirnya lama-kelamaan juga bakal bisa ya kan. Keren. Kalau Putri gimana Put? Ada nilai nggak yang kamu dapetin selama kuliah di teknik kimia tuh gimana? Seru kalau bagian kerja lapangannya itu loh Kak. Oh, iya. Benar. Kayak kami kemarin langsung survei ke rumah sakit ya. Rumah sakit Yusuf itu kita belajar cara pengelolaan limbah. Gimana air yang kotor tadi itu bisa diolah jadi air bersih, bahkan bisa dipakai. Ya. Beneran? Dan sebenarnya airnya itu bisa diminum, tapi banyak orang nggak mau minum tuh kalau tahu cara pengelolaannya aja Kak. Sebenarnya pada takut deh kalau ngelihat prosesnya. Yang ngelihat prosesnya itu pasti nggak mau. Tapi berdasarkan data itu aman. Aman Kak. Itu bahkan orang pakai wudu kan di musolanya dekat rumah sakit itu. Iya, orang banyak pakai wudu juga. Kemarin itu limbah dari mana? Limbah dari rumah sakitnya Kak. Aman, beneran aman? Iya, aman. Kita kan pasti pikirnya kayak limbah rumah sakit loh ini, yang nggak kan sembarangan diolah. harus dibuangnya gitu. Diolah kan, Kak. Diolah kemudian aman Iya, kembali digunakan. kita tes kemarin aman. Oke, wow, keren banget kalian. Iya. Ada alat ujinya gitu kan ya. Ada alat uji mereka. Jadi kalian sebagai mahasiswa teknik kimia kerjanya kayak gitu, sering ke lapangan, ngetes ini, ngetes itu. Kalau itu kemarin pertama ke lapangan. Kedua kita ke survei yang ke Pertamina. Oh, ngapain aja tuh? Itu juga survei hanya ini aja sih Kak, lihat-lihat. Kayak Wasteng yang kemarin itu. Iya, oke. Diteliti juga itu. Cuman itu hanya pengenalan tempatnya aja dulu.
Nanti ke depannya mungkin ada lagi project-projectnya ya. Ditunggu ya Putri. Tapi seru banget loh. Iya, menarik banget. Kegiatan-kegiatan lapangan yang kalau di ruang kelas aja kan pasti cuma tahu teori dan lain sebagainya. Tapi kalau diimplementasikan di lapangan rasanya jadi lebih afdol lah gitu, ya kan? Jadi afdol. Keren. Itu pengalaman yang paling berharga ya yang pernah kamu dapatkan selama kuliah di teknik kimia. Ada nggak momen kecilnya yang bikin kalian akhirnya sadar ternyata mulai dari langkah yang kecil ini loh akhirnya aku bisa sampai di sini. Ada nggak momen kayak gitu? Ada sih kan. Kapan tuh? Pas awal-awal masuk kampus nih kan, contohnya dari Bu Kusnul lah, selalu bimbing kami, ayo gitu. Walaupun saya sendiri nggak percaya, tapi didorong terus. Iya, didorong terus gitu. Jadi ya sesuai keyakinan kita juga sih Kak. Kalau misalnya kita yakin pasti bisa. Ya. Terus dosen-dosennya dosen-dosen yang di kampus ini tuh termasuk bagus Kak. Kita yang kayak selalu diingatin buat tugasnya, terus nilainya kalau kita anjlok atau rusak itu mau diperbaikin nggak? Malah dosennya yang nanya kayak gitu Kak. Malah yang aktif nih. Malah dosennya yang nanya ke kita. Luar biasa. Iya. Jadinya pasti mahasiswa pada seneng juga nih diingatin. Apalagi kalau mahasiswa sudah sibuk urus sana sini, masih diingatin nih soal kuliahnya dan lain-lain. Seru banget, seru. Dan mungkin nih kalau disuruh kasih pesan buat mahasiswa baru, apa yang pengen kalian katakan? Sebagai sekarang semester 5 ya, pasti udah ngerasain lah sekitar 2 tahunan lebih gimana kuliahnya. Pesan-pesan buat teman-teman Camaba nih yang masuk di Instekmu. Ya pesan-pesannya ya semangat aja terus, walaupun kita cuma kampus baru ya, namanya peningkatan terus tuh pasti ada. Benar. Ya. Kalau Putri ada pesan lain? Ya itu aja Kak. Samain aja ya. Siapa tahu bilang kayak jangan ini, jangan itu. Mungkin ada tips-tips juga jajan di kantin yang mana yang enak. Di sana nggak ada. Nggak ada ya? Iya masih baru. Semoga kedepannya ada. Oh iya, semoga kedepannya ada ya. Kalau dari Kak Husnul nih, gimana Kak Husnul? Mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman Camaba yang nanti akan berkuliah di Instekmu. Kalau pesan-pesannya saya jangan, biasanya tuh mahasiswa awal-awal tuh kalau udah ngelihat kampusnya, kok kampusnya gini ya, begini ya, masuk dulu, belajar dulu, Rasain kenali dulu, iya gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Betul. Dulu juga gitu, saya juga dulu awal sama Asriani, ini bener nggak ya kuliahnya begini nggak ya? Kadang juga sama yang Asriani tuh cerita, dia tuh saya tuh nggak pede Bu, saya kayak gini, enggak, saya percaya kamu bisa, sampai akhirnya dia kadang-kadang bisa mimpin satu acara, mimpin ini, saya juga cukup bangga ya, maksudnya yang tadinya nggak bisa tapi berani gitu. Contohnya hari ini. Udah berapa kali dia bilang saya nggak berani Bu, saya nggak berani, dia bilang gitu. Awalnya nggak mau datang ke nggak sini. mau, takut. Wah, parah kamu. Bukan takut, dia bilang saya memang bisa Bu ngomong sama orang, loh saya bukan orang, saya bilang gitu. Iya lagi, saya bener. bukan orang, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Ditambah karena tadi malam kita sempat ngobrol, langsung saya nanti dampingin kalian, bener ya Bu, didampingin ya gitu. Saya yakin kamu bisa kok gitu kan ya. Orang lain aja yakin kamu bisa, masa kamu sendiri nggak yakin? Iya, betul. Harus dari diri sendiri bener, dulu. bener. Dan gitu. akhirnya bisa. Ya kan? Kalau nggak Makanya dicoba itu. nggak bakal bener, tahu. itu dia sudah. Wah, thank you ya teman-teman yang udah main-main di Pro 2 Ghost to Campus, berbagi cerita tentang gimana kehidupan di kampus, jurusannya tentang apa aja. Mungkin kedepannya nanti nih teman-teman yang pengen cobain jurusan-jurusan yang baru dan masih besar nih lapangan pekerjaannya, boleh coba di Instekmu. Banyak jurusan di tempat Ya kita kan? tuh ada banyak sebenarnya. Tinggal di searching aja teman-teman, pastinya nanti kalau misalnya mungkin bisa dibantu juga sama Kak Husul ya. Iya benar. Mungkin bisa dibantu sama Kak Husul dan teman-teman juga, Putri dan Asriani, kalau kalian tertarik untuk kuliah di Instekmu. Iya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Terima udah kasih. main-main di Pro 2 Ghost to Campus. Mungkin nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi di luar. Makasih juga kita udah diundang. Iya, sama-sama pastinya. Dan teman Pro 2, terima kasih juga udah ikutin keseruan kita ngobrol bareng teman-teman dari Instekmu. Dan sampai juga kita di penghujung acara kita hari ini, yang pastinya udah banyak banget cerita yang bisa kita
kulik dan kita kutip nih dari teman-teman yang ada di sini hari ini. Oke teman-teman Pro2, sekaligus juga aku Ocha pamit. Terima kasih udah nemenin kita bareng-bareng tadi, dan kita ketemu lagi di Pro2 Ghost to Campus edisi lainnya. Aku Ocha pamit, bye. Teman Pro2, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pro2 Ghost to Campus.